Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Ukurannya tidak besar, tapi ular ini hampir sama dengan king cobra. Ia memangsa jenis ular lainnya. Ular weling memiliki beberapa saudara dekat dalam jenisnya. Mulai dari ular welang, yaitu Bungarus candidus. Lalu ada juga ular warakas, Bungarus javanicus. Dan yang satu ini adalah Bungarus fasciatus. Jadi ada 3 suku ular-ular welang kayak gini. Dan ular ini merupakan jenis-jenis dari ular yang memiliki racun bisa sangat mematikan. Jadi ketika terkena gigitannya, mereka memiliki jenis racun yang nama racunnya itu neurotoksin. Neurotoksin itu merupakan racun yang menyerang saraf. Jadi itu sangat berbahaya apabila racun tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Karena nanti urat, saraf kita, kemudian jantung, kemudian beberapa sel dalam tubuh kita itu akan terhenti dan itu akan mengakibatkan gagal nafas, kemudian pembengkakan, rasa pening, mual, dan berakhir pada kematian. Warna yang menarik membuat ular ini cukup mudah dikenali. Namun meski menarik, kita harus tetap waspada dan sebaiknya menjauh jika menemukan jenis ular ini di hutan atau tempat lain. Puas berinteraksi dengan ular cantik ini, Panji pun melanjutkan perjalanan ke bagian lain hutan ini. Panji harus lanjutin perjalanan Panji sekarang. Yuk, Panji terus. Teman ular tadi membuat Panji yakin akan menemukan hewan-hewan lain di hutan ini. Benar saja, di sebuah kubangan air, Panji melihat seekor labi-labi. Wah, lihat ini. Ini adalah jenis kura-kura besar ya. Ini kura-kura bioko namanya. Kura-kura air yang ukurannya bisa besar, panjangnya bisa sampai 1 meter. Nah, di Sumatera ini selain ada kura-kura kaki gajah atau emis, nah kura-kura bioko ini juga merupakan kura-kura kedua terbesar setelah kaki gajah. Namun kura-kura yang ini hidupnya itu biasanya kadang di air, kadang juga dia naik ke darat untuk cari makan. Makanan utamanya kura-kura bioko ini adalah tumbuhan-tumbuhan muda ya, seperti pucuk daun. Nah, selain itu mereka juga memakan ikan-ikan kecil, kemudian beberapa amfibi seperti katak. Nah, lihat ini. Dia memiliki tempurung atau kerapas yang sangat keras sekali. Wow. Lihat kepalanya. Kepalanya seperti kepala ikan gabus. Kepalanya hampir mirip kepala ikan gabus besar. Lihat. Dan kura-kura ini merupakan kura-kura yang cukup agresif. Wow. Ia memiliki paruh yang tajam banget. Lihat paruhnya. Paruhnya tajam. Dan ketika kura-kura ini marah, ia akan langsung membuka paruhnya yang tajam itu. Nah, kalau misalkan sampai kena gigit sama kura-kura ini, itu akan sangat bahaya. Paruhnya ini seperti silet ya, sangat tajam. Dan tekanan dari rahangnya ini sangat kuat sekali, sehingga dapat mencederai kita ya. Lihat nih. Sekali lagi,
seekor hewan eksotis berhasil Panji temukan di hutan ini. Sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa dalam petualangan di hutan tepian Sungai Ogan ini. Oke, balik lagi ke habitat aslinya. Nah, di daerah sini itu satwa liar dan manusia hidup berdampingan. Bahkan tempat tinggal mereka pun hidupnya sama deketan. Mulai dari hutan dengan rumah itu jaraknya dekat. Aja akan tetap terus berjalan mengikuti langkah kaki untuk mencari kehidupan satwa liar dan mencari budaya, kesenian, lalu beberapa keunikan-keunikan daerah yang dimiliki Indonesia. Tetap ikuti terus petualangan Panji ya. Nah, kayak gitu fungsi ekornya. Jadi ekornya itu dibuat pipih dan kuat kayak gitu, itu untuk mencambuk. Kawasan hutan ini Jadi cambuk. Nah, lihat ini. Ia memiliki biawak memiliki rahang yang sangat kuat. Lihat. Nah. Selain rahangnya kuat, rahangnya juga di dalam rahangnya itu terdapat banyak sekali bakteri-bakteri berbahaya. Jadi Anda harus hati-hati ya terhadap rahangnya. Biawak memiliki gigi agripa yang tajam-tajam berbentuk seperti kail dan dia merupakan hewan yang cerdas. Kalau misalkan kita lihat wajahnya seperti wajah hewan zaman dinosaurus dulu yaitu raptor ya. Itu mirip banget sama raptor dan hewan ini merupakan reptil yang benar-benar cantik, berkulit tebal, beserta kuat. Oke, sekarang Payu mau lepas. Coba Payu pengen lihat ekornya ketika ekornya dilepas kayak gini. Dia akan langsung gunain ekornya untuk... Nah, kayak gitu fungsi ekornya. Jadi ekornya itu dibuat pipih dan kuat kayak gitu, itu untuk mencambuk lawannya. Wis. Eish. Ya, biawak air merupakan hewan yang aktif di siang hari dan biasanya mereka akan ditemui di sekitar perairan
sekarang lagi lepas lagi.